Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erma Putri Ulandan. NIM saya 202014324. Saya berasal dari kelas 4E, mata kuliah pendalaman materi Bahasa Indonesia SD, dengan dosen pengampu Ibu Maulina Juherni MPD. Saya akan memenuhi tugas akhir yang diberi oleh Ibu Maulina, yaitu membuat video jenis-jenis kalimat. Di sini saya akan mengambil jenis kalimat tunggal. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Nah, kalau kita berbicara tentang kalimat, apa sih itu kalimat? Nah, kalimat di sini berarti sesuatu yang dikeluarkan dari mulut kita yang memiliki makna. Itu disebut dengan kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kalimat, yaitu jenis kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa atau satu pola kalimat saja, yang dimana pembentukannya hanya terdapat satu struktur penyusunan kalimat. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur nih, jadi di sini kita sedang berbicara tentang subjek, predikat, objek, keterangan ataupun pelengkap. Jadi, kalimat tunggal itu kalimat yang pembentukannya hanya terdapat satu struktur saja loh. Contohnya itu misalnya bisa dengan satu subjek dan satu predikat. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri kalimat tunggal, yang dimana kalimat tunggal memiliki 3 buah ciri-ciri. Yang pertama, menjelaskan satu buah peristiwa, dan yang kedua, memiliki satu struktur kalimat saja, dan yang ketiga, tidak ada konjungsi atau kata hubung. Nah, itulah 3 ciri-ciri kalimat tunggal. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri kalimat tunggal yang tadi beserta dengan contohnya. Di sini kita mengambil yang pertama dulu, menjelaskan satu buah peristiwa, yang dimana contohnya itu ada ibu mencuci baju, yang kedua ada imam pergi memancing. Nah, itu hanya menjelaskan satu peristiwa saja, tidak ada peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi pada dua kalimat. Bagaimana? Sudah bisa dipahami belum tentang ciri kalimat tunggal yang menjelaskan satu buah peristiwa, yang dimana contohnya tadi ada satu, ibu mencuci baju, dan dua, imam pergi memancing, yang dimana dua kalimat tersebut hanya menjelaskan satu peristiwa saja, tidak ada peristiwa-peristiwa lain di dalam dua kalimat tersebut. Nah, yang kedua itu adalah memiliki satu struktur kalimat saja, yang dimana contohnya itu yang pertama yaitu umur kita terus bertambah. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat unsur subjek dan predikat, yang dimana umur kita itu adalah subjek dan terus bertambah itu adalah predikat. Contoh yang kedua itu ada ayah membaca koran, yang dimana struktur kalimatnya ayah itu, yang dimana ayah sebagai subjek, membaca yaitu predikat, dan koran adalah objek. Dan yang ketiga adalah Henny membeli baju di pasar, yang dimana struktur penyusunan kalimatnya adalah Henny sebagai subjek, membeli sebagai predikat, baju sebagai objek, dan keterangannya adalah di pasar. Nah, itulah 3 contoh kalimat tunggal yang memiliki satu struktur saja. Nah, sekarang yang terakhir atau yang ketiga itu tidak ada konjungsi atau kata hubung. Nah, yang dimana contohnya itu adalah kalimatnya yang seperti ini, ayah membaca koran. Nah, itu bisa disebut dengan kalimat tunggal karena dia tidak terdapat konjungsi atau kata hubung di sebuah kalimat yang tadi. Nah, sekarang ada kalimat selanjutnya, ayah membaca koran ketika ibu pergi ke pasar. Nah, itu bisa dinamakan kalimat tunggal tidak? Nah, itu bukan kalimat tunggal. Karena apa? Karena dia terdapat konjungsi atau kata hubung, yang dimana kalau sebuah kalimat terdapat konjungsi atau kata hubung itu disebut dengan kalimat majemuk.
Bagaimana cara penerapan kalimat tunggal pada siswa SD? Cara penerapan kalimat tunggal pada siswa SD kelas tinggi yaitu, nah, anak-anak, di sini ibu memiliki 4 buah contoh kalimat, yang dimana kalimat tersebut ada kalimat yang pertama yaitu Imam pergi memancing. Yang kedua ada Heni membeli baju di pasar. Yang ketiga ada kalimatnya Ayah membaca koran. Dan yang keempat itu Ayah membaca koran ketika ibu pergi ke pasar. Nah, dari 4 contoh kalimat tersebut, apakah anak-anak tahu mana yang kalimat tunggal menjelaskan satu buah peristiwa yang memiliki satu struktur yang tidak ada konjungsi dan bukan kalimat tunggal? Nah, sekarang mari kita bahas contoh kalimat yang pertama ya anak-anak. Kalimatnya yaitu Imam pergi memancing, yang dimana Imam pergi memancing ini adalah contoh kalimat tunggal yang menjelaskan satu buah peristiwa. Ya benar, kalimat yang pertama ini memang contoh kalimat tunggal yang menjelaskan satu buah peristiwa ya anak-anak. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu Heni membeli baju di pasar. Apakah ini kalimat tunggal, Bu? Iya, benar. Ini contoh kalimat tunggal juga ya anak-anak. Dia termasuk ke contoh kalimat tunggal yang memiliki satu struktur saja, yang dimana strukturnya yaitu Heni itu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, baju adalah sebagai objek, dan di pasar adalah keterangan. Itulah contoh kalimat tunggal yang memiliki satu struktur saja ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kalimat yang ketiga, yaitu Ayah membaca koran. Apakah itu juga kalimat tunggal, Bu? Ya, benar sekali. Itu juga termasuk ke jenis kalimat tunggal. Yang ketiga yaitu yang tidak memiliki konjungsi atau kata hubung, yang dimana contohnya tadi Ayah membaca koran. Nah, tidak ada terdapat konjungsi atau kata hubung ya anak-anak. Sekarang contoh kalimat yang terakhir yaitu kalimat yang keempat, yaitu Ayah membaca koran ketika ibu pergi ke pasar. Nah, apakah ini juga kalimat tunggal, Bu? Ini bukan kalimat tunggal ya anak-anak. Dia tidak termasuk ke kalimat tunggal. Karena apa? Karena dia memiliki kata hubung pada kalimat tersebut, yaitu kata hubung ketika. Itu termasuk, kalau dia memiliki kata hubung, itu termasuk ke jenis kalimat majemuk. Nah, apakah anak-anak sekalian sudah paham pada materi ibu yang sudah ibu berikan hari ini? Jika anak-anak sudah paham semua, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Baiklah, itulah sekilas penjelasan tentang jenis kalimat tunggal dari saya. Saya mohon maaf kepada Ibu Maulina Joherni jika masih banyak terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.